Pernah, pertama kali Serempet Gudal dulu manggung di salah satu hajatan preman yang ada di Semarang Utara. Wah, diteriakan anak kecil, "Woi, asu, lagunya Puspanya ST12 dulu kan." Kita kan nggak tahu. Terus pernah manggung di ulang tahun anaknya yang punya Lindu Aji. Jadi Lindu Aji itu salah satu organisasi terbesar. Isinya, wah, jasa bodyguard ya gede ya? Yakuzanya Semarang. Jadi manggung di anaknya, teman-teman anaknya nyantai. Yang berantem, mafia-mafianya malah. Yang perang-perang, pengecualian motor. Ini dia dua tangan dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Lumpia, Semarang. Jadi kalau namanya pesisir ya, rata-rata memang masyarakatnya keras. Yang jelas dulu tindak pidananya pun banyak, termasuk tawuran juga. Kebetulan waktu 1 tahun terakhir ada 2 korban meninggal dunia, tapi kebetulan pelakunya anak-anak. Kita proses hukuman sekitar 1,5 tahun. Kita ini bicara perbandingan aja. Katakanlah daerah Semarang Selatan. Semarang Selatan itu ada orang daerah situ, ibaratnya pernah bunuh orang sekali. Mungkin dia tersohor di wilayahnya situ sampai sekarang. Di sini bunuh orang 3 kali, kalau memang nggak bisa dihargai, yo nggak ngaruh. Pernah bunuh 4 kali, bahkan 100 kali, nggak ngefek. Ketika ditanyai, "Mas atau Mbak asli mana? Rumahnya Semarang di mana?" Ketika menjawab Baru Tikung sudah blacklist. Bahkan sampai perjodohan pun kalau nyebut Baru Tikung, wah pasti mikir 2 kali. Mikir 2 kali karena iya ongkos sosialnya juga gede. Warga setempat menamai jembatan ini sebagai jalur Gaza, sebab di sini hampir setiap malam selama bulan Ramadan selalu terjadi tawuran antar kampung. Daerah ini mungkin mempunyai reputasi yang paling hitam, paling keras, paling gelap di seluruh kota. Ini Baru Tikung, Semarang Utara. Saya Dea Nugrah, selamat datang di Asumsi Distrik. Serempet Gudal from Semarang, Central Java, Indonesia. Come on, dance together with us. Mimi Congyang, Mimi langsung goyang, Mimi Congyang, Mimi langsung goyang. Mas, sampean ini tinggal di Semarang sejak tahun berapa sih, Mas? Masuk Semarang kayaknya 2001-2002 deh. Saya besar di Sumatera. Besar di Sumatera, di Medan, ya, di Palembang, di Jambi. Setahun pindah, kenal sama anak-anak belakang rumah. Wah, diajakin nonton PSIS gitu kan, nonton sepak bola. Apa namanya? Nunut truk ya. Ikut-ikut truk gitu kan, nyolong segala macem lah kayak gitulah. Jadi akhirnya apa namanya, nyaman juga ketemu sama mereka, sama anak-anak jalan yang akhirnya sampai sekarang juga masih temenan, sahabatan, iya gitu. Justru pada akhirnya tumbuh jadi orang Semarang ya, Mas? Tumbuh jadi orang Semarang. Kalau saya ditanyain kalau saya orang mana sekarang, Yos, dibeleh dadanya sekarang Semarang. Dibeleh PSIS. Wah, dibeleh PSIS. Tugu Muda, Lawang Sewu, Berok ya. Spesifiknya di daerah mana, Mas, kalau di Semarang Utara ini yang rawan, paling rawan? Ya, hampir merata. Kalau stereotipnya kan, Mas, ya, yang beredar di masyarakat katanya Baru Tikung yang paling ini. Itu apa benar, Mas? Jadi mungkin itu stigma lama ya, Damatan itu mungkin 20-10 tahun yang lalu. Damatan yang masa-masa lalu yang istilahnya apa ya, gali tua lah gitu. Sekarang ini malah seringnya anak-anak, Mas? Anak-anak semua rata-rata. Saya anak-anak kalau nggak nakal nggak keren, karena kita nyari namanya di situ sih ya. Ya itulah, kalau orang udah melalui tahap brengsek, udah pernah bajingan misalnya, dia lebih fleksibel ketika dewasa gini ya, lebih enak, lebih santai. Betul, bisa menakar orang seperti apa gitu. Pernah hidup di jalan, Mas? Pernah, saya dulu 1 tahun ikut temen ngamen ya. Itu waktu SMP.
Yang ngeri-ngeri saya ketemunya yang mulai kenakalan anak situ sih. Artinya anak-anak nyimeng, kemudian ngelem itu ya. Itu ada satu gangnya itu mereka orang hampir 50 orang itu berderet dan bergantian. Kalau kenakalan dulu itu lebih frontal. Lebih fatal lah dari sekarang. Ikat langsung sikat. Rampokan. Tapi kejahatannya sekarang itu lebih sadis. Oh, sama aja tadi. Ya. Karena apa? Sekarang dominan anak sekarang itu pada main koplo itu loh. Sebelum Begal. aksi, Ya. koplo. Koplo. Bahkan tuh korbannya kalau dilihat dulu sama sekarang itu parahnya itu malah parah sekarang. Kerjanya lebih ngawur sekarang. Cuman pola kerjanya itu lebih teratur sekarang itu loh. Nggak ketok gitu Mas. Sekarang begal banyak Mas berarti? Banyak, Semarang masih banyak. Cuman sekarang sudah agak adem lah. Ya mungkin 3 bulanan ini sudah agak adem. Pak, Bapak sebagai ketua Mandali di sini sudah menjabat berapa lama, Pak? Di sini baru 1 tahun. 1 tahun. Ya karena sering tawuran waktu itu antar anak Kuningan dan Beneharjo. Tapi lama-lama banyak dari luar Pak undangan. Nah, jadi tidak hanya anak Kuningan dan Beneharjo, tapi daerah lain, kecamatan lain bergabung di sini. Dan itu pun sampai merusak rumah dan mobil yang ada di pinggir jalan. Kalau patrolinya ini sendiri, Pak, ini biasanya apa aja Pak yang ditemuin, Pak? Temuin biasanya anak-anak yang sedang pesta miras, mabuk-mabukan. Ya pernah anggota kita di Panggung Glory itu sampai putus itu karena dia istilahnya keberanian ya. Sendirian membubarkan anak-anak minum. Kalau yang tawuran itu biasanya malam minggu kah atau Malam apa, Pak? minggu, malam hari besar, kita full. Kalau liburan sekolah 1 minggu atau 2 minggu ya kita tetap Siaga. itu siaga. Dan kadang mereka pinter, jadi mencari waktu. Penjaganya sudah masuk apa belum? Sudah masuk, terjadi setelah subuh perang lagi. Jadi menambah jam kita jaga. Kalau dari sini kan tidak pernah diserbu. Kalau nyerbu sering. Iya, maksudnya. Dari dulu itu Mas. Bahkan 2018 kan ada kejadian yang meninggal itu. Geng 69 dibunuh anak sini. Sebenarnya kalau kita mau bicara fair, memang yang resah itu orang-orang sini. Oh, gitu. Iya, sebenarnya sana itu tidak pernah gangguin kita, nggak pernah. Karena memang sering diganggu, dijajah terus ya akhirnya kan dia berani tuh. Persoalannya apa biasanya, Mas? Ya biasalah, katakanlah kita lewat gitu, ada nongkrong, katakanlah 4 orang atau 5 orang, kita lewat 2 orang gitu ya, lempar apa, terus kita yang langsung lempar? Kita yang nyalain dulu mesti, dari sana berani kita manggil teman-teman, tawur gitu. Sebenarnya cuman bawa nama daerah sebenarnya. Mungkin saya belum lahir sudah memang itu budaya lah, kulturnya itu memang gitu, sama Kuningan tuh mesti bentrok terus. Sampai ada semboyan, jalmo moro, jalmo mati. Jadi siapa yang datang ke sana itu mati gitu. Dan yang pertama saya alami ketika masuk ke rumah warga ada satu preman senior begitu yang sudah tobat. Di belakang sofa tempat duduknya dia di rumah itu banyak senjata tajam, model kujang, model gobang, model pentungan bisbol itu komplit di belakang. Dan ketika saya duduk agak geser ke bersender begitu ke sofanya, senjatanya turun semua jatuh. Mas, ojo wedi, jangan takut. Ini gaman saya. Gaman itu pegangan. Ya pegangan saya. Bahkan sampai batu pun sudah dijejer. Jadi ada beberapa rumah itu batu-batu batako itu tidak dipasang. Ini ditaruh ditumbuk begitu. Terus saya sempat bertanya, yo nek perlu balang ya nggo dibalang. Kalau perlu dilempar, dilempar. Walaupun kita pernah kenal sama musuh kita tiap hari, mungkin teman kerja atau sahabat atau apa, kalau memang
teman daerah kita yang kena, tetap kita membela daerah, tetap kita bawa nama Baru Tikungnya dulu. Sampai sekarang itu tertanam di jiwa gitu loh. Satu kena ya, satu maju semua kan gitu. Anak Baru Tikung dikeroyok kalah, itu bikin malu, pasti dibales. Sampai menang pokoknya. Ya, sampai menang pokoknya. Kalau di Jawa Timur kan ada PSHT. Itu kan Kita kan nggak ada organisasi, untuk bela diri kan nggak ada, mainnya kan senjata mas, alat. pasti kebacok lah. Tadi waktu sampai lagi ngelihat ke sana, saya sempat ngobrol sama Mas Pincu. Dia bilang sampai ini salah satu yang disegani lah Mas di sini. Iya, Mas. ya alhamdulillah lah mas. Saya anggar bertengkar saling maju di depan, Panglima lah. Ya. Saya nggak takut, saya punya semboyan. Antara dibunuh atau membunuh, itu pasti jalanan. Maka kita dikerok model apa pun, kalau Gusti Allah belum ijabahi tumbang, nggak mungkin tumbang. Apalagi untuk masalah pekerjaan mas, namanya hidup di jalanan, waktu perebutan pasar kan juga bentrok juga mas. Sama Mas Pinco, sama Mas Bigi, itu ada serangan kubu dari samping maupun depan, tapi kita pun juga siap. Saya berusaha untuk teman-teman mas. Jadi semua kan teman-teman buat makan semua oke. Kalau nggak mencari nafkah dengan gotong royong, siapa yang menuju mas? Pemerintah nggak mungkin ngasih bantuan. Kimcil, kimcil, teman-teman bilang kamu mau jadi kimcil, kimcil. Rata-rata anak Serempet Gudal itu tinggal di kampung-kampung preman semua. Oke. Gitaris saya itu basicnya memang orang teman-temannya preman semua. Sampai vokalis saya ya pokoknya dengan kelamnya masa lalu kita dulu lah, istilah gitu lah. Aku suka susu. Waktu itu pecah lagu Kimcil dengan pro kontranya, lebih banyak kontranya, sempat dicekal di beberapa kota dan Serempet Gudal nggak boleh manggung sampai akhirnya kita branding namanya Sereal gitu. Oke. Tetap Serempet Gudal cuman Singkatan. Sereal ya. Soalnya kalau kepolisian dengar Serempet Gudal itu pasti nggak boleh manggung. Itu pasti dijaga ketat gitu karena rusuh pertama. Oh, menciptakan kerusuhan. Kerusuhan pasti. Itu ajang mencari bakat preman-preman ya. Siap. Soalnya juga gitu. Kalau ada transport seperti misalnya becak atau taksi di awal-awal 80-90 di Semarang begitu, mereka pasti akan mengantar sampai tidak lebih dari kantor Kelurahan Bandarharjo yang hari ini. Jadi masih masuk ke kampung itu sekitar jalan 200 sampai 300 meter baru masuk ke titik kampung Baru Tikung. Kenapa? Karena kalau masuk mereka dipalak atau motor dirusak dan sebagainya. Dulu kan pelabuhan sini kan terkenal bajing loncat mas. Oke. Dinaikin mobilnya, orangnya diberhentiin, diminta badannya, orangnya suruh pulang. Alhamdulillah setelah 2000 mas, 2000 ya? tahun 2000-an udah hilang. Tadi kalau bajing loncat itu sepinya tahun 2000-an, mohon maaf mas ya, sampean pernah ikut mas? Ya dulu memang pernah mas diajak teman-teman seperti itu, tapi alhamdulillah dengan adanya bisa mencari nafkah yang lebih baik, ngapain kok diterusin seperti itu. Dulu yang dikenal Baru Tikung kejam, pembunuhan, perampokan, dulu memang mas, karena ada sistem kan mending mati kelaparan timbang nyusahke anak bojo kan seperti itu. Lebih baik aku mati untuk menghidupi anakku dan istriku timbang aku hidup nyusahin dia nggak bisa mencari nafkah. Benar. Tapi ada cerita unik lagi dari beberapa warga yang pernah eksodus ke Jakarta. Oke. Di Tanah Abang itu kalau cerita asalmu dari Baru Tikung, mau preman model apapun akan membantu kita, bahkan memberikan tempat, memberikan rokok, bahkan minum diajak bareng. Jadi ada cerita bahwa dalam kutip dunia hitamnya Baru Tikung itu sudah memberi warna untuk ibu kota juga. Teman saya orang Baru Tikung, teman seangkatan ya, banyak yang sekolah nih sekarang nih, seangkatan nih. Masuk ke Gedong Pane ya. Ya rehab lah, ya narkoba, bandar, EDP. Sekolah. Kan. Iya, sekolah lagi, sekolah S2 sekarang ya. Kita menjualnya bukan menjual IQ, kita jual tenaga. Kalau saya sehari-hari pengawas di parkir. Parkir. Di daerah mana mas? Daerah Simpang 5 sama daerah Masjid Agung. Saya pernah dengar nih mas, katanya, maaf ya mas ya, katanya kalau
orang sini tuh nyari kerjaan di luar tuh sulit Mas? Sulit. Ya karena itu Mas, SDM itu karena mentok di ijazah. Nggak cuma pekerjaan, mungkin kita mengajukan utang piutang di leasing aja kita sudah backlist. Kita katakanlah ambil motor. Kita paling nyicil cuma sekali 2 kali udah, habis itu udah dibayar. Pas digoleki Ya nggak berani lah pasti nyari di sini. Pasti mereka akan kalau tidak berbohong ya hanya bilang bahwa rumahnya mana sekitar daerah Stasiun Tawang atau nyebut Johar atau nyebut beberapa wilayah di sekitar Kauman begitu yang menunjukkan bahwa mereka itu bukan warga situ. Kampung itu jadi wajah yang memilukan buat mereka dan harapannya ya berubahlah, jangan kayak gitu terus. Nah, anak-anak saya mau makan apa, mau kerja apa, mau sekolah di mana. Pertama kali kerja itu Mas, umur berapa Mas? Dari umur 13 tahun Mas, ikut bapak Mas dari Bongkar Muat itu. Jadi berjuangnya dari usia 13 untuk pembayaran sekolah sendiri Mas, tanpa minta uang dari bapak. Karena IQ saya kan juga mumpuni Mas. Mungkin kalau sudah jadi kan mulai kuliah juga mau punya modal, kalau nggak punya modal ya akhirnya putus di jalan kan seperti itu. Sampai kelas berapa Mas sampai? SMA lulus Mas. SMA lulus? Iya, SMA Negeri 14 Semarang. Dan itu terhitung ini Mas ya, terhitung langka ya Mas ya? Langka Mas, untuk berjuang untuk sekolah pun juga sulit kan seperti itu. Pendaftaran kepolisian saya juga ikut, pendaftaran marinir juga ikut. Tapi karena uang ya Mas, nggak bisa mencukupi uang. Ibu saya sakit, dipotong kakinya dengan gula Mas, saya mengundurkan diri. Kalau yang kayak program penyetaraan itu kan ada itu Mas, paket C. Ya makanya itu untuk langsung terjun ke paket C. Ibaratnya langsung ke rumah-rumah itu udah ada. Biayanya kan juga pejabat banyak. untuk langsung grassroots, langsung untuk publikasi ke masyarakat itu nggak ada. Dan kalaupun itu dikenakan biaya mungkin pada nggak mau. Sebenarnya upaya-upaya itu juga dilakukan oleh kelurahan ya, beberapa kali mendatangkan kejar paket C, kejar paket B, kejar paket A itu ya dilakukan. Dan ya kembali lagi, ya namanya kriminal situasional lebih asik kan. Betul. Buat mereka untuk perut itu kan jadi yang utama. Jadi ketika masuk 2 kali, 3 kali keluar, nggak ikut lagi. Kemudian beberapa ya pendidikan pelatihan begitu mereka dalam konteks pemberdayaan masyarakat ya mereka hanya pintar jadi orang dilatih aja. Orang yang pintar ikut pelatihan, bukan orang yang kemudian terlatih dan kemudian mengubah perilakunya. Kalau saya bilang bahwa salah satu urat nadi perekonomian Kota Semarang itu di pelabuhan, kenapa nggak cari yang di seputaran dekat itu saja? Perumahan padat penduduk dan tenaga kerja mudanya banyak, produktif semua. Nah ini kenapa kok tidak dibina untuk dimanfaatkan masuk ke sektor ini? Itu yang menurut saya kok eman-eman, orang Jawa bilang eman-eman. Kenapa kok kamu tidak, kenapa kamu cari orang-orang yang rumahnya sampai ke Kendal, sampai ke Ungaran atau bahkan sampai ke arah Semarang Tengah begitu? Kenapa nggak cari yang di seputaran dekat itu saja? Pengetahuan sampean, harapannya warga sini lah apa? Nah, mungkin harapan ke depan mungkin ya untuk pengertiannya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu lebih jeli. Jangan menunggu aspirasi, karena masyarakat di sini itu jangankan aspirasi, kita mau menyuarakan apa aja bingung. Bahkan kita itu kekurangan, tapi untuk menyuarakan kekurangan kita itu bingung. Bahkan di sini itu anak-anak sini sering dimanfaatkan partai. Partai politik itu maksudnya ke sini. Sering cari masa tuh ke sini. Sini kan memang daerahnya panas. Orangnya SDM-nya rendah. Gampang dikompori. Ibaratnya kasih 50 ribuan. Kumpul. Ketika orang yang minta bantuan ini sudah tercapai tujuannya, misalnya menang apa gitu, Peduli apa enggak gitu. Banyak kan enggak, Mas? Janji-janji Banyak kan palsu. enggak. setelah meneliti di sana itu Mas, ada terbentuk semacam bond nggak antara Mas dengan warga setempat? Ada beberapa preman tua yang sudah mertobat atau bertobat itu menawarkan bantuan. Misalnya diganggu wong, langsung telepon aku Mas. Ojo wedi Mas, nek ana apa-apa kowe nelpon aku. Ya nelpon apa rene apa ngundang aku, kok tak parani tak gawani gamanku. Ada yang berjanji seperti dengan saya. Mereka ya ya nganggap bahwa ya nek iso dadi sedulur.
harapannya mereka dengan saya masuk sana kemudian menuliskan perubahan ini, ya membawa perubahan baik untuk kampung mereka. Dan hasil tulisan saya juga saya kopikan ke mereka juga. Beberapa menerima dan beberapa ada sampai menangis loh. Jadi penyesalan yang paling utama tidak mematuhi orang tua. Karena apa? Faktor lingkungan, Mas. Kalau lingkungannya baik, tidak mungkin, Mas, air menjadi keruh. Benar. Seperti air bening, masa jadi keruh. Kalau enggak, itu, Mas, kan seperti itu. Peribahasa orang Jawa seperti itu. Tapi lebih baik orang yang nakal pada akhirnya mencapai titik kesempurnaan, Mas. Timbang orang sok baik, tapi akhirnya tersesat. Mereka juga menunjukkan juga ke beberapa putranya. Delokno kayak Mas kayak loh. Lihatlah Mas itu loh. Dia belajar dengan baik, mau menyelesaikan studinya. Kamu harus nyontoh dia. Jangan niru bapakmu. Jangan tiru mbahmu yang itu loh. Hanya bisa mabuk-mabuk, berjudi, kemudian nikah terus kanan kiri begitu. Jadi ada pendidikan moral yang dicontohkan ke generasi berikutnya dari mereka yang berharap bahwa saya yang masuk dekat dengan mereka itu memberikan warna dan cerita yang baru buat mereka, begitu. Pada akhirnya, cerita ini bukanlah tentang kekerasan, melainkan tentang jarak. Jarak antara hukum dan warga negara, jarak antara cita-cita dan kenyataan, jarak antara pengetahuan dan perbaikan. Tapi, di Baru Tikung, apakah ada jarak antara kemarin dan hari ini?